Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dengan Kang Freddy. Kita bahas karena banyak pertanyaannya. Kang, sebenarnya pisau sembelih itu yang bagus buat apa ya? Pemilihan bahan baja untuk pisau sembelih. Jadi akan kita bahas sedikit. Jadi, dalam dunia baja itu, kalau untuk tool steel itu, apalagi pisau, itu kita berbicara pisau itu tahan karat atau enggak. Gitu kan? Tajam atau enggak, sama tahan tajam atau mudah diasah atau enggak. Jadi tiga komponen ini yang kita perhatikan. Nah, pisau sembeli itu nanti berhubungan dengan kadar karbon. Jadi semakin karbonnya tinggi, maka pisau itu semakin tajam. Nah, tapi ada bahan pisau yang memang karbonnya tinggi, tapi kromiumnya rendah. Nah, kromium ini kenapa penting dalam pisau sembeli? Karena kromium ini adalah untuk tahan karatnya. Kalau bisa, pisau sembelih itu harus stainless steel. Stainless steel, kalaupun karbonnya tinggi, kalau karbonnya tinggi, itu harus dibarengin dengan kromiumnya yang tinggi karena kita ini adalah akan menyembelih hewan yang hidup, gitu kan? Karena karbon ini kalau nempel di kulit sebenarnya kalau nempel di luka itu ada rasa pedih, gitu, ada perih, gitu kan? Karena si karbonnya ini akan menimbulkan karat, microcorrosion, gitu kan? Beda kalau kita mencukur nih, mencukur dengan pisau karbon yang karatan dengan pisau stainless atau silet stainless. Kalau pisau yang karbon saat kita kena luka itu langsung perih. Tapi kalau pisau silet yang stainless itu kalau luka tidak langsung perih. Nah itu kita harus berbuat ihsan itu. Maka kita maksimalkan pisaunya kalau bisa yang stainless ya. Kalaupun karbon tidak apa-apa tapi dilapisin. Jadi lapisin, lindungin supaya karbonnya tidak langsung kena dengan kulit. Misalkan ada yang jenis pisau yang dicat kan, di coating atau di coatingnya pakai minyak. Sebenarnya minyak itu untuk melindungi tidak langsung kena si karbonnya ke luka. Seperti itu, jadi ada penghalang ya. Nah, kita harus memperhatikan pisau ini mudah diasah, tajam dan tahan karat. Carilah tiga bahan ini. Tiga bahan ini. Apa aja yang beredar di Indonesia sekarang? Pertama ada SUP 9. SUP 9 ini yaitu kalau bisa dibilang ini baja per, bahan baja per. Ada yang M398 sekarang lagi rame. Ada yang N695 atau N690, ada K110, Bohler, ada Elmax. Nah, apa yang harus kita perhatikan kalau kita lihat grafik, M398 ini itu kadar karbonnya paling tinggi. Jadi sangat tajam ini pisau. Dan M398 ini kromiumnya tinggi, sangat tahan karat, gitu kan? Tahan karat dan vanadiumnya tinggi, gitu. Vanadiumnya tinggi dan ini kekerasan vanadium itu. Dan kita bisa lihat molybdium, mangan, silikon. Nah, ini dulu saya jelaskan. Karbon itu apa sih fungsi karbon dalam bahan? Karbon itu berfungsi untuk ketajaman. Dalam proses ketajaman. Di sini, kalau semakin tinggi karbonnya, semakin tajam. Vanadium itu berkontribusi sebagai resistan wear atau tahan kuat lah intinya si bahannya, tidak gampang tumpul intinya, keras katanya, gitu kan? Vanadium itu, kromium ini berfungsi untuk tahan karatnya, kromium ini untuk tahan karatnya. Dan silikon ini biasanya untuk kekuatannya, gitu kan, sama seperti mangan, gitu kan. Maka ada mangan, ada molybdium, dan silikon ini adalah komposisi penyertanya. Tapi yang biasanya yang kita perhatikan itu apa? Tiga aja. Kromium itu untuk tahan karat, karbon untuk ketajaman, sama vanadium untuk kekerasan. Tiga. Kita fokus ke tiga itu aja karena kalau kita bahas ini, kalau orang kita masyarakat agak susah. Jadi carilah bahan yang ini. Lalu apa bahannya? Saya sebagai dosen dan sebagai engineer pernah kerja di Krakatau Steel juga ya, di industri baja. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yaitu adalah harga. Karena kalau M398 dengan spek yang tinggi, karbon tinggi, kromium tinggi, vanadium tinggi, harganya sangat mahal. Maka pilihannya apa? Saya pribadi yaitu pilihlah bahan yang medium. Karena M398 ini sebenarnya kalau untuk sembelih, untuk orang kita yang setahun sekali over spek menurut saya. Tapi kalau punya rezeki silahkan beli. Kalau punya rezeki silahkan beli. Tapi untuk Elmax juga ini. Elmax itu ketajamannya di bawah dari M398 atau M390 ya, ada di bawahnya. Terus M3 Elmax itu kromiumnya juga tinggi, gitu kan? Terus vanadiumnya tinggi. Nah, tapi Elmax harganya lumayan juga. Harga pisaunya lumayan juga.
Terus yang terjangkau di masyarakat, mana sih harganya? Biasanya masyarakat itu yang terjangkaunya harganya di 1 jutaan, gitu kan? Biasanya rata-rata di nyari pisau itu di harga 1 juta. Sudah jadi pisau, udah jadi sarung. Maka mana yang kita pilih? Kalau saya pribadi, carilah bahan ini N695 dan K110. Tapi kelemahan K110 itu karbonnya masih rendah, medium lah. Jadi karat, tapi karatnya hanya bercak, nggak parah seperti SUP9. Tidak parah seperti baja per ini benar-benar karat, dalam karatnya. Tapi kalau K110 ini hanya bercak. Kalau N695 ini N695 itu yang hijau. Jadi kalau N695 itu ada rekomendasi saya N695 atau N690. Nah, itu rekomendasi saya untuk yang punya baja terbatas, pengen bajanya tajam, terus kromiumnya tinggi, vanadiumnya juga ada. Maka pilihlah N695. Gitu kan? Itu rekomendasi saya. Tapi silahkan kalau yang punya rezeki, yang punya kelebihan rezeki, boleh ke Elmax, boleh ke M5, M398 atau M390, boleh. Tapi rekomendasi saya pilihlah N695 atau N690, atau di bawahnya apa? Di bawahnya pilihlah baja K110. Oke, barokallah. Karena sembelih ini bukan hanya tajam, tapi kita harus memperhatikan pisaunya ini tahan karat, mudah diasah atau enggak. Karena percuma nanti M398 ini susah diasah karena vanadiumnya tinggi. Gitu kan? Elmax juga ini susah diasah. Tahan karat iya, retensi tajam iya, tapi Bapak akan kerepotan nanti saat proses mengasah, gitu kan. Maka harus diasah sama orang yang kompeten, orang yang punya alat. Harus pakai batu grinder ini. Kalau pakai batu, repot. Batunya pun harus batu yang mahal, harus batu yang bagus, seperti itu. Maka pisau yang mudah diasah, tajam iya, tahan karat iya, apa? N690. Saya rekomendasiin N690 untuk sekarang. Tapi ada beberapa, ada Slitner, ada banyak gitu kan. Tapi saya pribadi sekarang, mungkin nanti teknologi berikutnya ada banyak. Ada Slitner, ada PG10, banyak. Bukan cuman yang beredar sekarang nih. Di pasaran banyaknya yang N695. Maka tapadol, sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan penggunaan. Karena bukan cuman gaya-gayaan. Pisau sembelih itu bukan cuma gaya-gayaan, tapi sesuaikan dengan kantong, dan sesuaikan dengan fungsi. Itu berkah untuk semuanya. Bila tak berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.